Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmimi Katrin. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai audit terhadap siklus produksi. Siklus produksi di sini mengarah kepada persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana auditor akan melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Di dalam siklus produksi ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur, dan yang kedua, jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik sediaan. Dan untuk jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur dimulai dari prosedur order produksi, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, kemudian prosedur pengembalian barang gudang, dan prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, kemudian prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produk selesai, dan yang terakhir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di dalam siklus produksi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur, dan yang kedua, jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik sediaan. Yang pertama, jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur, yang dimana dimulai dari prosedur order produksi, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, kemudian prosedur pengembalian barang gudang, kemudian prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung, kemudian prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produk selesai, dan yang terakhir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Dan untuk jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik sediaan, yang dimana dimulai dari prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan kos sediaan, dan yang terakhir prosedur adjustment kos sediaan. Selanjutnya, model program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi di sini. Pertama, auditor perlu memahami sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi. Yang kedua, menentukan kemungkinan salah saji dalam setiap tahapan pelaksanaan transaksinya. Yang ketiga, menentukan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahapan pelaksanaan transaksi. Yang keempat, penentuan prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian. Dan yang terakhir, menyusun program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, untuk materi selanjutnya, perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi manufaktur dan aktivitas perhitungan fisik sediaan. Pada tahap perancangan, audit pengujian pengendalian pada transaksi manufaktur dan aktivitas perhitungan fisik sediaan perlu memperhatikan: yang pertama, fungsi terkait; yang kedua, dokumen; yang ketiga, catatan akuntansi; yang keempat, bagan alir sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, evaluasi hasil pengujian pengendalian. Hasil pelaksanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus produksi didokumentasikan oleh auditor dalam kertas kerja sebagai bagian dari pelaksanaan standar pekerjaan lapangan kedua. Itu pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Itulah tadi paparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu materi tentang prinsip akuntansi berterimaan umum dalam penyajian neraca. Yang pertama yaitu laporan keuangan harus menjelaskan bahwa
persediaan dinilai dengan lower of cost or market dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan persediaan. Yang kedua, yaitu jika persediaan dinyatakan pada kosnya, nilai pasarnya pada tanggal neraca harus dicantumkan. Kos pengganti kini harus dicantumkan dalam laporan keuangan untuk persediaan yang kosnya ditentukan berdasarkan metode masuk terakhir, keluar pertama. Yang prinsip ketiga yaitu akibat perubahan metode penilaian persediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor harus menyatakan perkecualian mengenai konsistensi penerapan prinsip akuntansi berlaku umum dalam laporan dan laporan audit. Yang keempat yaitu penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika persediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien. Yang kelima yaitu jika jumlahnya material persediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utama berikut ini, yaitu yang pertama persediaan produk jadi, yang selanjutnya yaitu persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku, penyajian kelompok persediaan tersebut dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas. Selanjutnya materi ke-6 yaitu prinsip penyajian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlah material atau bersifat luar biasa. Selanjutnya materi ke-7 yaitu cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga persediaan setelah tanggal neraca harus dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang ditahan, atau cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari persediaan namun harus disajikan sebagai pengurang akun laba ditahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengujian substantif terhadap sediaan. Sebelum saya menjelaskan tentang tujuan substantif persediaan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sediaan. Sediaan yaitu unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual atau dipasarkan dalam kegiatan bisnis yang normal yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya, pengujian substantif terhadap sediaan ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan dan kemudian membuktikan keberadaan saldo yang dicantum di dalam neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengujian substantif sediaan itu ada 6. Yang pertama, untuk mendapatkan keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan sediaan. Yang kedua, untuk membuktikan asersi keberadaan sediaan yang dicantum di neraca dan kejadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Yang ketiga, membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dicatat dalam akuntansi dan kelengkapan saldo sediaan yang disajikan di dalam neraca. Terus yang keempat, untuk membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas sediaan yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, untuk membuktikan asersi penelitian sediaan yang dicantum di neraca juga. Terus yang terakhir, untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan sediaan di neraca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman. Baik, di kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait materi kami di kelompok 4
yaitu tentang program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Pada program pengujian substantif terhadap saldo sediaan ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada prosedur audit awal, yaitu auditor membuktikan apakah sediaan yang dicantumkan di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan dengan mekanisme akuntansi yang dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur analitik, yaitu auditor menghitung berbagai rasio. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur terhadap transaksi rinci, yang dimana auditor memeriksa bukti pendukung pencatatan transaksi, pendebitan dan pengkreditan sediaan, dan menguji ketepatan pisah batas atau cutok transaksi yang berkaitan dengan sediaan. Kemudian ada lagi prosedur terhadap saldo akun rinci, yaitu auditor melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan, mendapatkan konfirmasi sediaan yang berada di tangan pihak luar, dan memeriksa perjanjian konsinyasi. Kemudian yang terakhir, verifikasi penyajian dan pengungkapan, yang dimana verifikasi penyajian sediaan di neraca ditujukan untuk memperoleh informasi apakah klien telah menyajikan selama di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dengan penjelasan yang cukup. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.